Selamat malam, perkenalkan nama saya Yusuf Stephen Tapea. Saya akan membawakan materi dengan statistik deskriptif. Yang pertama, statistik deskriptif adalah salah satu definisi statistik yang berkaitan untuk pengumpulan dan pengajian sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Memberikan informasi yang berguna di sini dimaksudkan bahwa penyajiannya akan memudahkan pembaca atau pengguna informasi untuk dapat membaca dan memanfaatkan data secara lebih mudah. Tujuan dari statistik deskriptif adalah untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang subjek penelitian secara ringkas. Statistik deskriptif yang tepat ditentukan oleh jenis data yang dianalisis. Jika data menggambarkan beberapa sering peristiwa terjadi, maka tarif dan proporsi sering digunakan, misalkan tingkat moralitas. Dan juga digunakan untuk mengukur berapa banyak subjek meninggal dibandingkan dengan jumlah subjek lainnya. Jika ingin menganalisa sebuah variabel yaitu interval atau rasio, maka statistika deskriptif yang memungkinkan adalah mean, median, atau modus. Misalnya lama rawat untuk layanan rawat inap. Jenis statistik. Secara sederhana, statistik dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu satu statistik deskriptif dan dua statistik interferensial. Statistik deskriptif metode atau aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, pengelolaan, analisis, penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Fungsi statistik dalam kehidupan manusia sehari-hari memegang peranan penting, seperti juga bahasa dalam kehidupan individu. Dalam keseharian, manusia menghadapi berbagai problema, baik yang bersifat substantif maupun mekanis. Review perhitungan matematika dasar. Matematika merupakan mata pelajaran yang sangat penting dalam berbagai jenjang pendidikan, karena merupakan induk dari segala ilmu. Lalu rasio merupakan angka perbandingan atau dapat diterjemahkan sebagai dibanding dengan. Jadi rasio adalah perbandingan suatu peristiwa sebagai numerator dan peristiwa lainnya yang tidak berhubungan dengan denominator. Rasio juga digunakan untuk menyatakan besarnya kejadian. Contoh soal: jumlah kejadian keracunan makanan di desa X terdapat 100 orang, dengan rincian pria sebesar 25 dan wanita 75. Berapakah rasio kasus keracunan makanan laki-laki terhadap kejadian desa X tersebut? Maka rasio kasus laki-laki banding wanita 25/75. Rasio jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan kelamin perempuan adalah 1/3. Lalu ada rate. Rate adalah jenis rasio yang dimana kedua angka mewakili hal yang berbeda. Misalnya, angka dapat membandingkan jumlah pasien dan jumlah hari dalam jangka waktu tertentu, atau jumlah pasien dan jumlah pasien yang memiliki penyakit tertentu.
Rasio rate biasanya dinyatakan dengan persen. Untuk alasan ini sebagian besar rate harus mencakup tanda persen setelah nilainya. Contoh soal dari rate. Stike Santa Elizabeth Medan telah meluluskan mahasiswa sebesar 30 orang dengan prodi MIK dari jumlah mahasiswa 50 orang. Di antara jumlah mahasiswa yang lulus terdapat sekitar 23 mahasiswi dan sisanya mahasiswa laki-laki. Dalam perhitungannya, berapa persen mahasiswa dan mahasiswi yang dinyatakan lulus dari jumlah total mahasiswa? Maka didapatkan hasil 7/23 tambah 7 kali 100 sama dengan 23,3%. Lalu ada average atau rata-rata, yang dimana nilai tunggal yang dianggap dapat mewakili keseluruhan nilai dalam data. Nilai rata-rata umumnya cenderung terletak di tengah suatu kelompok data yang disusun menurut besar kecilnya nilai. Jenis nilai rata-rata ada 3, yaitu rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonis. Rumus rata-rata: jumlah total data atau jumlah total data per jumlah banyak data. Contoh soal, terdapat 10 mahasiswa yang menerima beasiswa dari pihak kampus, yang dimana memiliki usia 18 tahun, 20 tahun, 22 tahun, 23 tahun, 25 tahun, 19 tahun, 19 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Dari data yang diperoleh, tentukanlah nilai average dari data mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut. Maka didapatkan hasil 18 tambah 20 tambah 22 tambah 23 tambah 25 tambah 19 tambah 19 tambah 18 tambah 20 tambah 21 dibagi 10 dan mendapatkan hasil 20,5. Sekian presentasi dari saya untuk tugas dari materi statistika deskriptif. Terima kasih.